guys, di channel dokumentasi gua. Hari ini gua akan update tentang BTC ya. BTC per hari Senin ya, tanggal 29 ini bulan 12. Kondisi BTC sekarang I think is looking good ya. Pada kita lihat dari perspektif monthly, kita masih berada di area sidebar ya, jadi kita tidak ke bawah atau kita tidak ke atas ya. Kemudian ada demand di sini yang membuat harga kita naik. Kalau di time frame monthly kita still ongoing bullish ya, karena kalau kita lihat di sini air high, air low, air high, air low, air high, air low, dan bertahan di atas skema. Itu dari perspektif monthly. Kita lihat dulu. So hari ini kalau kita cek sekarang untuk volume ya, untuk volume sendiri kita berada di 11 billion ya. 11 billion menurut gua ini trading volume yang kecil ya, daripada pada saat biasanya ya, karena di sini termasuk ya orang ngiranya sudah bearish ya, jadi I think ya cukup kurang menarik ya. Oke, kalau kita lihat dari Bitcoin monthly return ya, kalau kita lihat kita di Desember ini selalu ada merah ya, merah, satu kali hijau. Dari history ya, Desember ini mendapatkan 4, 5, 6, 7, 8 kali merah, 1, 2, 3, 4, 5, lebih cenderung ke arah merah ya bulan Desember. Jadi kemungkinan kita ya akan closing merah maybe ya. Nah, untuk di Q4 sendiri adalah, kalau kalian lihat Bitcoin Q4 ini sekarang kita di minus ya. Lalu lihat kecuali pada saat bear market ya, Desember itu adalah bulan Q4 itu adalah bulan paling hijau ya, dengan merahnya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi hanya yang 2, 3, 4, 5 kali merah, yang lain hijau ya. Oke, lanjut untuk Fear and Greed. Fear and Greed index di sini adalah indeks ketakutan ya, dimana orang-orang ini masih takut atau greed ya, atau greedy, apa ya, nafsu ya, greedy. Nah, di level 30 setelah kemarin last week itu 20, dan November kemarin itu extreme fear sampai 10, sama dengan pada saat 2024 ya kalau tidak salah. Oke, lanjut untuk top 10. Kita lihat di sini tadi pagi ini sempat 7 hari ini, yang 7 hari terakhir top 10 ini hijau ya, tapi ada bantingan sedikit, bukan bantingan, ada koreksi sedikit lebih tepatnya. Untuk 24 jam ini hanya sama ya, masih netral, masih sideways, cuman cenderung ke arah lebih bullish ya. Kalau lihat di sini crypto bubble ini hanya satu ya. Kalau tadi pagi lumayan ya, karena ini gua udah sore, jadi ada cuma CC sama naik aja untuk di 24 jam terakhir ya crypto bubble-nya. Oke, lanjut untuk kalau kita lihat top on chain ya, ada beberapa katalis positif ya. Ada whales buying ya,
Setelah 3 jam terakhir kita mempunyai wallet yang sudah withdraw 1600 BTC atau senilai 143 juta euro ya dari Binance. Kalau kalian lihat juga Trend Research currently hold 60.000 and has borrowed 950 juta stablecoin di AAP. Nah, saya pikir di Onchain sendiri banyak yang positif ya, beritanya lebih ke arah positif daripada negatif. Ini ada whales akumulasi membeli 11.500 dengan worth it 24 juta euro dolar. Sorry. Oke, langsung ke arah update lanjut ya. Teknikal dari segi monthly kita sudah melihat ya, I think it's good ya. Kita dari masih bullish untuk di monthly. Untuk perspektif weekly sendiri kalau kita lihat, kita coba lain di weekly sendiri. Oke. Di weekly sendiri kemarin gua bilang merah. Dan tadi pagi dia sempat sweep ke atas. So, saya pikir untungnya kita nggak berada di sweep ya. Untungnya dia nggak sweep ke atas lagi, jadi masih inside bar di sini, belum ada yang di sweep sama sekali. Merah atas atau bawah. Untuk perspektif candlestick ya, kita masih lebih cenderung ke arah bearish ya, karena kemarin closingnya cuma di area dijubur dengan wick di atas. Untuk perspektif candlestick ya. Kemudian ya sama dengan kemarin. Kemudian ada potensi kita juga pullback kan arah. Kalau kita sudah ada dua kemungkinan. Kalau kita menurut struktur daily ya, daily sendiri kita sudah positif ya, bearish ya. Kalau kita lihat di sini sudah break dari area daily ya sudah. Kalau weekly kita masih terlihat bullish ya, karena swingnya itu di sini ya. Kalau bullish dengan kita masih ketahan di area EMA 24. Kemudian kita di time frame daily, di daily sendiri kita terlihat ada wick panjang di sini di perspektif candlestick. Dan ya benar, dia cuma naik ke atas kemudian ke bawah. But ini masih early minggu lah. Kita lihat masih ada, kita bisa naik ke cek wick ke atas ya salah. Oke, untuk perspektif di daily sendiri sama, kita juga masih sideways. Kita recheck dari EMA. So, I think it's not enough ya, belum cukup untuk membuat BTC naik lagi. So, kalau kita lihat di sini, pada time frame lagi zoom, ini order block yang terpakai untuk menunjukkan bahwa di sini ada demand yang cukup bagus ya. Meskipun order block ini sewanya mungkin akan menjadi pullback ya di area 0,6 atau 0,9 akan menjadi pullback yang menarik untuk invest, untuk mulai gua masuk ya, untuk cicil beberapa altcoin yang mungkin menarik. Oke, so hari ini kalau kita lihat di time frame 4 jam ya, 4 jam kita lihat di sini looking excellent. Kalau tadi pagi sebenarnya sangat bagus sekali ya.
setelah dia break dari kemudian dia setelah dia break dia membentuk higher high. I think it's good, tapi dengan dibalas dengan candle yang sangat besar di sini, I think it's not too good ya, tidak terlalu bagus karena dia turunnya nggak koreksi, it's not korektif gitu. But kalau dari segi teknikal, is technical. We are now in order block. Ini demand. Kalau demand di sini kuat, ada potensial kita naik ke atas gitu. Sini kuat. Dan kita lihat saja, tunggu apakah demand di sini cukup menarik untuk kita lanjut kenaikan. Kalau di time frame sejam kemarin, dari kita lihat di sini kemarin kita melihat adanya sini ada breakout kan. Setelah kita lihat di sini ada breakout. Kalau kita melihat di sini higher high, higher low, kemudian order block sini dia demand, pump dia naik ke atas, kemudian sekarang kita berada di level testing 87.000, dia hanya ini pullback. I think is quite good ya untuk gua untuk pasang long entry di sini untuk meskipun di sini turunnya agak kurang ya. Biasanya turunnya itu ini korektif. Nah, kalau di sini agak little bit concerning ya, agak perlu diperhatikan bahwa turunnya ini agak tajam ya. Jadi I think not to be good ya. Not to be good ya. Oke. Kalau kita lihat cek di sini untuk deficit dominance, ini malah untuk altnya sendiri bagus ya, karena turun yang kita seperti yang gua kemarin beritahu ada potensi kita turun juga penurunan karena hal ini dilihat STT dominance. Kalau dari time frame weekly juga kita juga sudah crossing dari EMA di sini, kemudian dia reject dari area EMA bullish, kemudian ada potensi dia turun bullish. Kalau di sini bullish, kalau di sini bearish, kemudian kita bisa melihat berarti di sini bullish. Tuh, hopefully untuk altcoin juga. Kalau dari perspektif STT dominance di sini still ongoing. I think kalau dari struktur 4 jam ini juga create lower low ya. Cuman di sini ada demand yang cukup mengkhawatirkan karena dia reject kuat banget dari atas USDT dominant. Di sini ada order block yang menurut gua harus ditahan. Kalau dia berhasil menahan ya kita bullish ya. Still ongoing bullish. Gitu. Itu dominance. Kalau kita lihat lanjut ke total 3 itu ini ya. Total market cap kecuali BTC dan ETH, berarti altcoin lain. Untuk altcoin lain ini reject. Sini ada demand yang sangat bagus untuk di time frame daily ya. Kita lihat di ada sepertinya kita di sini ada demand ya, lumayan menarik di sini. Demand yang menarik untuk kita mau long atau buying. Sambil melihat BTC-nya di sini apakah dia reject or not gitu. Honestly di sini agak
mengkhawatirkan ya untuk BTC karena turun secepat ini. Tapi untuk perspektifnya kita di weekly, kalau di monthly kita tinggal menunggu closing monthly untuk per bulan. Closing monthly di sini kalau dia tidak berhasil klaim sini 40.000, ya mungkin kita masih inside par ya, kali masih menunggu untuk bulan 1. So untuk monthly kita koin sendiri kita masih sideways ya, bisa dibilang. Untuk perspektif weekly sendiri Bitcoin masih bearish karena dia kemarin habis sweep atas, ada potensi kita ke tahap 86.000 lagi, dan itulah ya, saya rasa ini cukup menarik ya. Tapi perlu diperhatikan guys, gua nggak mau di sini kok pakai money management, dan jangan pernah all in di satu aset ya. Oke, jadi itulah untuk update Bitcoin untuk beberapa update hari ini ya. So I think it will be bullish if lebih bullish kalau dia tidak break out di bawah 27.000 ya. So hopefully ntar malam atau besok pas New York session open kita bisa melihat BTC melanjutkan kenaikannya, meskipun di weekly candlestick kita masih merah ya, masih kecenderungan turun. Tapi secara di technical time frame 1 jam itu kita masih ada potensi penurunan. 1 jam kita masih ada bullish ya.